Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan base 4 skakmat brutal dan indah dalam pembukaan Gambit Raja yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia. Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis. Sekarang kita mulai partai yang pertama. Dimainkan tahun 1900. Putih dipegang oleh Nonaim, hitam dipegang oleh Manuat Laskar. Di sini putih memulai langkah dengan bidak E4. Hitam menjawab E5. Putih F4. Inilah yang dinamakan dengan Gambit Raja. Putih sengaja mengorbankan sepidak. Tujuannya untuk mencapai perkembangan yang lebih baik. Tapi di sini hitam tidak menerima. Hitam lebih memilih bidak D5. Ini yang dinamakan dengan gambit counter dari Falkberg. Putih kuda F3. Bidak, pukul bidak mengancam kuda. Kuda E5. Di sini hitam gajah D6 mengancam kuda. Dan putih kuda C4 mengancam gajah. Di sini putih melakukan kesalahan sehingga posisinya jadi lemah. Lebih baik di sini bidak D4 medenui kuda, bidak potong, gajah pukul bidak, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda F4 mengancam gajah, gajah pukul bidak, putih kuda C3. Di sini putih kembali melakukan kesalahan. Sebenarnya di sini lebih baik bidak G3 mengancam gajah. Dan posisi putih tidaklah separah yang di partai. Kita lanjut langkah partai. Di sini kuda C3. Rencananya mengancam bidak. Tapi di sini hitam menteri skak. Terpaksa tutup. Gajah pukul bidak, juga skak. Raja E2. Gajah ke-4 kembali skak. Raja E3. Gajah F2 juga skak. Raja terpaksa pukul bidak. Gajah E2 open skak. Raja D5. Menteri D4 skak mat. Partai kedua dimainkan tahun 1902. Putih dipegang oleh Rudolf Johannes Lohmann dan hitam oleh Albert Edersheim. Putih buka E4, hitam menjawab E5, dibalas putih F4, hitam gajah C5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, putih kuda C3, hitam bidak D6, gajah C4, gajah E6 mengajak pertukaran gajah, putih menerima, gajah pukul gajah, bidak pukul gajah, putih bidak pukul bidak, hitam bidak pukul bidak,
putih pukul bidak, menteri D4 mengancam kuda sekaligus skakmat di F2. Putih kuda G4 melindungi mat. Hitam kuda H6, kuda D3 E3, putih rokade, hitam rokade, putih bidak D3, menteri H6 F6 ancam mat di F2, menteri E2 melindungi, kuda D4 mengancam menteri D2. Di sini putih melakukan langkah yang sangat lemah. Seharusnya di sinilah lebih baik langkah hitam, langkah putih. Menteri H5, menteri skak, raja lari D1, dan posisi putih tidaklah sejelek yang di partai. Kita lanjutkan langkah partai. Di sini menteri D2, hitam menteri H4 skak, bidak tutup sambil mengancam menteri H5, menteri G2, hitam kuda G4 mengajak pertukaran, putih benteng F1, hitam kuda pukul bidak, benteng F4, bidak E5 mengancam benteng pukul benteng, hitam benteng pukul benteng, putih kuda F5, hitam kuda pukul bidak skak, menteri terpaksa pukul kuda skak F3, raja F1, menteri H1 skak, raja E2, menteri G2 skak, raja D1, menteri F1 skak mat. Partai ketiga dimainkan tahun 1902. Putih dipegang oleh Emanuel Lasker dan hitam oleh F.W. Lin. Putih mulai E4, hitam E5, putih F4, hitam bidak pukul bidak. Ini gambit raja yang diterima. Putih kuda F3, bidak G5. Ini masih sesuai dengan langkah textbook. Bidak H4, hitam bidak G4 mengancam kuda E5, hitam gajah G7, bidak B4 melindungi kuda, bidak H5 melindungi bidak, putih bidak pukul bidak, hitam kuda F6, putih gajah F4 mengancam bidak di G7, hitam rokade, putih gajah G5 mengikat kuda, hitam bidak D6 mengancam kuda D3, hitam menteri E8 mengancam bidak di E4, bidak maju E5, hitam kuda C6,
Di sini putih rokade pendek, hitam kuda H7 mengajak pertukaran gajah, kuda F4. Di sini putih melakukan langkah yang lemah, sehingga posisi hitam yang lebih unggul. Di sini langkah putih yang lebih baik, itu kuda C3. Dan posisi masih tetap berimbang. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini putih kuda F4 dan posisi hitam jauh lebih unggul. Dan di sini hitam gajah F5. Tadi putih melakukan kesalahan menyebabkan hitam lebih unggul. Tapi sekarang hitam melakukan kesalahan yang menyebabkan putih terlalu unggul. Sebenarnya di sini langkah terbaik dari hitam, kuda pukul gajah, bidak pukul kuda, kuda pukul bidak, bidak C3, kuda F5, dan posisi hitam tetap lebih unggul. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam gajah F5. Ini adalah langkah yang sangat lemah. Putih kuda pukul bidak, sementara benteng mengancam gajah. Gajah mundur G6 sambil mengancam kuda. Putih menteri pukul bidak untuk melindungi kuda. Gajah pukul kuda, menteri pukul gajah. Hitam kuda ke E7. Putih gajah F6 mengajak pertukaran gajah. Hitam gajah pukul gajah. Putih bidak pukul gajah. Hitam kuda G6. Hitam blunder besar, tapi walaupun tidak blunder, posisi hitam memang sudah terjepit. Di sini tentu menteri pukul kuda, skak, raja lari, menteri G7, skak mat. Partai keempat dimainkan tahun 1902. Putih dipegang oleh Emmanuel Lasker dan hitam oleh C.R. Max Bride. Putih buka E4, hitam E5. F4, hitam kuda F6, C6. Ini termasuk gambit raja yang ditolak. Putih sesuai teori kuda F3, hitam bidak F6. Ini termasuk langkah lemah dari hitam. Pada posisi ini sebenarnya lebih baik langkah hitam bidak langsung ke F5. Atau bisa juga bidak pukul bidak. Tapi di sini hitam memilih bidak F6 yang menyebabkan posisi putih lebih unggul. Putih gajah C4, hitam bidak pukul bidak. Putih bidak D4 sambil membuka gajah di C1 yang mengancam bidak di F4.
Pada posisi ini hitam bidak G5. Ini langkah yang sangat lemah. Di sini sebenarnya pilihan hitam mungkin ada 3 yang lebih baik daripada G5, seperti menteri ke E7, bisa juga kuda ke E7, atau bidak F5. Ini lebih baik untuk hitam daripada bidak G5 yang sangat lemah. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini hitam bidak G5, putih kuda pukul bidak, hitam bidak H6 mengancam kuda, putih menteri skak, raja terpaksa E7, menteri F7 skak, raja D6, bidak maju skak, bidak pukul bidak, kuda E4 skak mat. Sahabat catur, itu tadi 4 buah partai skak mat brutal dan indah dalam pembukaan Gambit Raja. Semoga partai-partai seperti ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Annihilation of Defense atau menghancurkan pertahanan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.